Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Restu Channel dimanapun berada. Bertemu kembali dengan saya di sahabat Restu Cooking Tips Sharing and Vlog. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat Restu yang menjalankannya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang berlaku, biar ibadah puasanya lancar dan bisa lebaran bareng keluarga tercinta nanti. Oke. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips ataupun kiat-kiat kepada para sahabat Restu sekalian. Langkah-langkah apa sajakah yang harus kita persiapkan untuk memulai usaha di bidang fried chicken atau ayam goreng tepung ini? Yang pertama adalah lokasi ya. Untuk poin lokasi ini yang perlu kita perhatikan adalah tata letak, di mana harus berada pada pusat keramaian. Bisa jadi pasar atau mungkin sarana publik atau sarana umum, tempat-tempat rekreasi, dan bahkan kawasan kampus atau sekolah. Poin selanjutnya adalah konsep. Sebelum kita memutuskan untuk starting usaha ini, sebaiknya kita tentukan dulu apakah konsep yang akan kita usung. Perlu kita ketahui bahwa setiap konsep memiliki segmen marketnya masing-masing. Artinya, kita harus tahu, harus jelas target pasar kita seperti apa, dari kalangan mana. Saat poin ini telah terpenuhi, maka untuk selanjutnya kita tinggal menentukan bahan baku yang dibutuhkan serta peralatan sesuai dengan konsep yang kita usung. Jika konsepnya adalah street food atau kaki lima, maka hanya membutuhkan gerobak, etalase warmer, peralatan masak pada umumnya. Dan jika konsepnya adalah mini resto, maka butuh budget tambahan untuk renovasi tempat, perabotan meja kursi, furniture, biaya listrik, biaya air, dan juga gaji untuk karyawan. Demikian pun jika konsepnya adalah restoran yang besar, artinya bukan semi resto ya, sudah pasti dari segi budgeting lebih besar daripada konsep mini resto tadi. Next, untuk bahan baku. Untuk bahan baku sendiri meliputi ayam, juga tepung, kemudian bumbu, dan saus sebagai penunjang. Khusus untuk bahan baku ayam, usahakan kita memiliki standar ataupun SOP, baik dari segi size, parting, dan lain sebagainya, agar supaya produk kita nantinya terstandarisasi, tidak selalu berubah-ubah. Karena tidak sedikit sebagian dari kita ketika bahan baku ayam ini mengalami kenaikan harga atau mungkin persediaan pada supplier mengalami kekosongan atau tidak stabil, maka yang kita lakukan adalah dengan cara mengurangi ataupun mengecilkan size pada potongan fried chicken kita atau menaikkan harga jual produk kita. Sebisa mungkin untuk tidak melakukan hal-hal demikian di awal-awal kita berjualan, karena dapat berpengaruh kepada kesan atau kepuasan dari para customer atau pelanggan. Kedua adalah bumbu. Untuk bumbu di sini kita bisa meraciknya sendiri atau kita bisa beli jadi. Pastikan dari segi rasa untuk bumbu mampu bersaing di pasaran ya. Artinya kita yakin jika rasa produk kita bisa diterima dan tidak kalah dengan produk-produk yang ada. Bahan selanjutnya yang kita butuhkan untuk membuat fried chicken ini adalah tepung. Tepung yang kita gunakan adalah tepung terigu, bukan tepung sagu atau tepung beras. Tepung terigu sendiri terbagi menjadi 3 macam atau 3 jenis. Ada protein rendah, sedang, dan tinggi. Idealnya untuk membuat fried chicken kita bisa menggunakan protein rendah atau protein tinggi. Atau boleh juga mencampurkan 2 jenis terigu dengan kandungan protein yang berbeda, yakni terigu protein tinggi dan protein rendah dengan perbandingan 2:1.
2 protein tinggi, 1 protein rendah. Nah, ini nanti akan berpengaruh kepada tekstur tepung fried chicken kita, apakah cukup crispy atau juga crunchy, atau hanya sekedar crispy tapi sedikit keras. Nah, dalam hal ini kita bisa menambahkan sedikit tepung maizena ataupun tepung kentang. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita menentukan harga jual produk kita. Ini juga tidak bisa kita lakukan asal-asalan ya. Artinya kita harus punya referensi selain daripada perhitungan HPP atau kos produksi. Bisa dengan cara melakukan perbandingan-perbandingan harga yang ada pada kompetitor di sekitar kita. Jangan sampai kita yang baru opening ataupun pendatang baru di lokasi tersebut justru menjual produk dengan harga lebih mahal atau lebih tinggi dari harga rata-rata yang ada di area tersebut. Baik, sekian dan cukup untuk sharing dan tipsnya pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada para sahabat Restu Channel yang sudah mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Semoga memberi sedikit manfaat, juga berguna bagi para sahabat Restu Channel, khususnya yang baru akan memulai usaha di bidang fried chicken. Salah dan kurang mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan pada komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh sahabat yang sudah subscribe dan dukung channel ini. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan juga share. Aktifkan tanda loncengnya untuk terus mendapat notifikasi video terbaru dari sahabat Restu Channel.